Yesus, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Di akhir daripada minggu ini kami tetap ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami. Dan kalau sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan, untuk kami boleh belajar dan kami boleh merenungkan bersama-sama. Mari Roh Kudus ajari setiap kami. Mari Roh Kudus berikan pewahyuan pengertian yang baru untuk kami boleh menangkap akan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar bersama yuk. Apa yang dikatakan oleh Amsal 24 ayat yang ke-10. Jangan tawar hati ya saudara-saudara. Amsal 24 ayat yang ke-10. Katakan. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya saudara, sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan, banyak persoalan ya saudara-saudara, kita menjadi patah semangat, kita mulai menjauh dari Tuhan. Tawar hati itu di satu terjemahan dikatakan banci. Saudara, banci itu yang gak jelas statusnya. Bagaimana hidup saudara dan saya ketika menghadapi kesesakan dalam hidup ini. Karena Tuhan bilang, anak-anak Tuhan hari-hari ini banyak mengalami kesesakan di dalam hidupnya. Dan Tuhan ingatkan, jangan engkau tawar hati. Ketika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itu firman katakan seperti itu. Kalau di taman ya saudara-saudara, itu hari-hari ini itu yang mengalir minyak love. Saya renungkan kenapa ya Tuhan. Kok minyak yang lain itu sepertinya Tuhan tidak kirimkan. Banyaknya itu minyak love. Dan minyak love itu minyak gelora cinta. Hambanya memberikan satu pengertian. Karena akan ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kekecewaan hidupnya. Yang mengalami putus asa ya saudara-saudara. Tapi biarlah dengan minyak yang Tuhan sediakan itu mengembalikan cintanya, mengembalikan kasihnya yang mula-mula untuk mengejar Tuhan. Dan ketika saya merenungkan itu, iya ya Tuhan, memang tidak semudah kata-kata untuk hidup ini tidak tawar hati. Karena ketika banyak pergumulan ya saudara, ada banyak orang, Tuhan dengar enggak doa saya, Tuhan jawab enggak doa saya, Tuhan bisa tolong saya enggak gitu ya saudara-saudara. Apalagi masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keluarga yang mungkin belum mendapat jawaban daripada Tuhan. Sehingga ada kalanya ya saudara-saudara, membuat kita putus asa. Membuat kita ini sudahlah enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah mencari Tuhan. Tapi kok belum ada pertolongan. Tapi biarlah kita kembali merenungkan ya saudara-saudara. Kalau dulu Tuhan tolong kita. Kalau dulu juga Tuhan sudah pernah membuat keajaiban dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya itu pasti pernah saudara dan saya itu ngalamin ya saudara. Ketika kita dulu juga mendapatkan pertolongan daripada Tuhan.
ketika dulu juga Tuhan sudah membuat perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, Tuhan yang sama juga akan dapat membuat keajaiban. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya. Biarlah perjalanan-perjalanan iman yang sudah saudara alami bersama dengan Tuhan memacu saudara dan saya untuk tetap terus berharap kepada Tuhan. Sehingga kita ini tidak punya kesempatan untuk kuasa-kuasa si jahat itu mengintimidasi hidup saudara dan saya. Karena seringkali suara-suara yang bukan dari Tuhan itu membuat saudara dan saya bisa tawar hati, ya saudara. Kita belajar dari kehidupan daripada Daud, ya saudara. Bagaimana Daud itu ketika mau mengadakan perlawanan, mau mengalahkan Goliat, ya saudara. Di 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul. Ini ceritanya Daud ini pengen berperang dengan pendekar yang dari orang Filistin, orangnya raksasa, ya saudara-saudara. Tapi Daud yang kecil, yang imut-imut, yang kemerah-merahan dapat berkata seperti ini. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya saudara, Daud punya keberanian untuk mengatakan hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jangan tawar hati. Ayat yang ke-33. Ini Saul bilang. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Sepertinya Saul ini ngelihat, ya saudara, Daud yang kecil, Goliat yang begitu besar raksasanya. Enggak mungkin kamu ini dapat mengalahkan raksasa seperti itu. Itu seringkali mengintimidasi hidup saudara dan saya juga. Enggak mungkin terjadi. Enggak mungkinlah begini, enggak mungkin begitu. Tetapi Daud berkata, jangan tawar hati. Aku akan menghadapi Goliat itu, ya saudara. Ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, lanjut, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika pengalaman demi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, itu menimbulkan iman, menimbulkan keberanian untuk tidak digentarkan. Sekalipun secara kasat manusia, ya saudara, seperti Saul tadi katakan, enggak mungkin kamu dapat mengalahkan Goliat. Tetapi Daud punya pemikiran yang berbeda, karena Daud punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, sehingga menimbulkan iman bahwa ia dapat mengalahkan raksasa itu, ya saudara. Itulah ketika saudara dan saya
punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga pengalaman itu tidak akan dapat membuat saudara dan saya ini memiliki satu kebimbangan, satu keraguan, satu kekhawatiran. Ada intimidasi mungkin dari yang lain, ada intimidasi dari dalam hati kita juga, suara-suara yang lain. Aduh, tidak mungkin kamu sembuh, tidak mungkin kamu punya jalan keluar, tidak mungkin begini dan tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar itu kita perkatakan, saya pasti bisa, saya pasti bisa sembuh, saya pasti diberkati, saya bisa pasti mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Itu membangkitkan iman saudara dan saya. Sehingga tawar hati itu kita dapat atasi dengan perkataan-perkataan firman, ya saudara. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Biar itu juga menjadi perenungan buat saudara dan saya. Ayo kita punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga dengan iman yang Tuhan anugerahkan, kita dapat mengatasi semua kesesakan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Daud berperang bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam Mazmur 60 ayat yang ke-14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Siapa lawan saudara? Siapa yang menjadi Goliat-Goliat dalam hidup saudara dan saya? Biar Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara gagah perkasa, sebab Tuhan sendiri yang akan melawan setiap Goliat-Goliat yang ada dalam hidup saudara dan saya. Sehingga tidak ada tawar hati, tetapi kita punya tetap terus semangat untuk memberikan perlawanan, memberikan satu mengatasi semua pergumulan-pergumulan itu. Tidak membuat saudara dan saya ini kesesakan itu menjadi tawar hati, ya saudara-saudara. Ketika tawar hati, kecillah kekuatanmu, itu harus diingat, ya saudara-saudara. Jadi ketika kita punya kemampuan yang daripada Tuhan, bersama dengan Yesus, saya dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Biar itu memacu, membawa iman untuk kita boleh mengatasi semuanya. Dikatakan lagi bahwa di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50. Ini perjalanan Daud selanjutnya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ketika cerita ini ada, bukan itu menjadi sebuah legenda saja, ya saudara-saudara. Tapi dari cerita ini kita bisa belajar. Daud yang kecil, Daud yang tidak membawa senjata, melawan seorang raksasa yang membawa tombak, lembing dan pedang, ya saudara-saudara, memakai perlengkapan senjata. Tetapi Daud hanya membawa
batu di kantungnya, tapi raksasa itu bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Kita pun bisa belajar ya saudara-saudara. Sesuatu yang mungkin kita ini tidak berdaya, sesuatu yang kita mungkin ini tidak punya kekuatan, kemampuan untuk mengatasi semua kesesakan yang ada. Tetapi bersama dengan Tuhan, sekali lagi dikatakan, kita dapat mengalahkan semua Goliat-Goliat yang ada di dalam hidup saudara dan saya, yang membuat kesesakan-kesesakan itu dalam hidup saudara dan saya. Ayo terus belajar percaya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi seperti Daud memperkatakan perkataan iman. Dengan Allah saya dapat membunuh kamu, dengan Allah saya dapat melakukan perkara-perkara yang besar, dengan Allah saya akan mengalami kesembuhan, dengan Allah saya akan mengalami jalan keluar. Biar itu terus kita perkatakan, kata-kata positif, kata-kata yang membangun ya saudara-saudara. Jangan kita menjadi orang terintimidasi. Aduh gimana saya, sakitnya enggak sembuh-sembuh. Aduh gimana, jualannya kurang laku. Aduh gimana, saya belum dapat pekerjaan. Aduh gimana. Tetapi itu biar kita lawan semuanya dengan perkataan-perkataan iman. Maka dengan memperkatakan perkataan-perkataan apa yang kita percayai, maka itu akan jadi dalam hidup saudara dan saya. Seperti cerita tadi ya saudara-saudara, Daud yang kecil dapat mengalahkan raksasa yang besar. Biar pembelajaran daripada firman Tuhan pagi hari ini membuat saudara dan saya ini tidak tawar hati pada masa kesesakan, karena kecillah kekuatanmu ketika tawar hati itu ada dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Mazmur 18 ayat 7 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jangan hilang dulu. Ketika saudara dan saya, sekali lagi dikatakan, dalam kesesakan, dalam pergumulan, menghadapi Goliat-Goliat yang mungkin sangat amat besar, masalah-masalah yang mungkin tidak bisa saudara hadapi dengan kekuatan sendiri, berserulah kepada Tuhan. Maka dikatakan, Allahku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Jangan mengandalkan kekuatan yang lain, tetapi datang berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Allah, saudara dan saya, adalah Allah yang mendengar setiap seruan doa kita semuanya ya saudara. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kadang-kadang ya saudara-saudara, ada kebimbangan di dalam hati setiap kita. Tuhan bisa jawab enggak ya doa saya? Tuhan bisa kabulkan ya enggak ya doa saya? Tuhan itu masih ada enggak ya saudara? Itu perkataan-perkataan orang yang putus asa ya saudara-saudara. Tapi biarlah kita bisa belajar dari ayat ini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Mendengar setiap kesesakan. Mendengar akan setiap teriakan doa kita. Teriakan doa kita yang minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi Allah itu Allah yang mendengar. Waktunya tiba, pertolongan itu akan datang buat saudara dan saya. Sampai sekarang Bu, ada yang bilang, kok Tuhan belum menjawab doa saya? Sabar, semua ada waktunya. Alkitab bilang begitu ya saudara-saudara. Tapi biar itu menjadi pendidikan. Apalagi yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kita kurang sungguh-sungguh cari Tuhan. Mungkin imannya belum pol ya saudara-saudara. Tapi biarlah kita percaya, tetap percaya bahwa Tuhan adalah yang mendengar setiap doa. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan yang menentukan. Ya saudara, tetapi percayalah, pertolonganku
datang dari Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Biar ini menjadi satu kekuatan buat saudara dan saya untuk tetap memegang Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Biar gelora api cinta Tuhan terus membara dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini tidak mudah untuk putus asa. Tidak mudah untuk menjadi lemah. Tetapi kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang tetap mempunyai iman bahwa Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Amin. Biar perenungan firman pagi hari ini membawa setiap kita bisa mengalami apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Biar waktu yang ada, yuk saya ambil waktu untuk saudara juga bisa cerita kesesakan yang saudara alami saat-saat ini. Mungkin ada yang sakit, belum kunjung sembuh. Ada yang mengalami pergumulan ekonomi, juga belum menemui jalan keluar. Ada banyak hal, ceritakan semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan sudah bilang bahwa Dia mendengar doa saudara dan saya. Kialama sekar tukoniki kaya sekar. Uria kaya namanya sekini. Kialama tukoretiki. Tuhan menampung setiap tetesan air matamu, nak. Menampungnya di kirbatnya. Engkau tidak akan pernah sendiri. Tuhanmu selalu ada bersamamu sekalipun engkau tidak melihat. Shikaratu kuniki sikana. Percayakan segalanya kepada Tuhan Allahmu. Shikaratu nikini kayase. Karena Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Yesusmu adalah jalan. Shikaratuni kaya si. Kiala morotukuni kaya si kini. Tinggallah tenang, nak, supaya engkau dapat berdoa. Shikaratuni pure nikini kaya si. Berdoa adalah satu hubungan intim dengan Tuhanmu. Tuhan sudah bilang bahwa Dia mendengar akan setiap jeritan hatimu. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhanmu, nak. Maka Tuhan Allahmu yang akan bertindak. Tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan ada di dalam hatimu kebimbangan, keraguan, meragukan kuasa Tuhan Allahmu. Tuhan yang sama, yang pernah mati dan bangkit, itulah Tuhan Allahmu. Kuasanya tetap sama, nak, dulu, sekarang, dan selamanya. Shikaratukunikaya sikana. Horia kaya sikinika. Kiala masukunikaya sikini.
Meteraikan semuanya Tuhan di dalam hidup setiap kami. Untuk kami tidak mengambil jalan yang bukan daripada jalan-Mu. Tidak ada kesuaman dalam hidup kami. Tidak ada kebekuan dalam hidup kami. Tidak ada ketawarhatian dalam hidup kami. Karena itu yang mengecilkan seluruh kekuatan kami Tuhan. Buat kami tetap punya pengharapan. Buat kami tetap punya iman untuk mempercayai Engkau. Karena Engkau ada selalu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali membuat setiap kami Tuhan punya kebimbangan dalam hidup kami. Mempunyai keraguan di dalam Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar melalui pendengaran firman-Mu pagi hari ini, iman kami terus dipulihkan. Iman kami terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ketika kami percaya bersama dengan Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan Engkau sendiri yang akan menginjak para musuh-musuh kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami. Biar Engkau sendiri yang akan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu, anugerah-Mu Tuhan cukup buat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Tuhan akan para pemimpin bangsa dan negara kami. Dari Bapak Presiden sampai kepada jajaran yang ada di setiap daerah. Di dalam nama Yesus, biar takut dan gentar akan Engkau ada senantiasa atas bangsa kami. Dan Engkau sendiri yang akan memulihkan keadaan bangsa kami ya Bapa. Bangsa kami akan terus mengalami Tuhan masa-masa kejayaan bersama dengan Engkau. Tidak ada Tuhan hal-hal yang buruk terjadi atas bangsa kami. Biar segala sakit penyakit yang sekarang sedang beredar atas bangsa kami, di dalam nama Yesus, biar bilur Yesus menyembuhkan seluruh bangsa kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah mati juga atas bangsa kami. Bilur-Mu Yesus sudah membayar lunas untuk kesembuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Biar Engkau yang terus pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami juga tetap percaya Tuhan, Engkau juga memberkati akan hamba-Mu Ibu Nani Tuhan, yang besok dalam pelayanannya di Temanggung. Engkau juga yang memberkati setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Biar itu membangun setiap pengenalan akan Engkau Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang di sana. Dan boleh hamba-Mu tetap dijaga, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus, bersama dengan keluarganya di dalam nama Yesus, selalu ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Juga di dalam hidup setiap kami Tuhan, kami tetap percaya ada kuasa Tuhan memagari, menjaga, melindungi akan hidup setiap kami. Biar melalui pengurapan pagi hari ini juga, mari saudara kita ambil minyak, kita mau mengurapi seluruh panca indera kita. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Biar tudung perlindungan Tuhan 10 lapis menjaga akan hidup kami kemanapun kami pergi. Ada perlindungan tangan Tuhan yang kuat menjaga, melindungi kami dan keluarga kami. Mata kami, telinga kami Tuhan, mulut, bibir kami, semuanya dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus. Dan semuanya boleh menjadi berkat untuk Engkau pakai hidup setiap kami. Hati kami juga tetap terus melekat kepadamu, sehingga hidup kami Tuhan tidak menjadi tawar hati, tetapi kami tetap punya pengharapan, kami tetap punya Tuhan semangat, kami Tuhan tetap punya gelora cinta untuk mengejar Engkau, untuk punya pengharapan kami tidak akan pernah terputuskan Tuhan.
karena kami percaya gelora cinta yang ada di dalam hidup kami ini Tuhan tidak akan pernah hilang dalam hidup kami, tetapi semakin hari semakin besar untuk kami Tuhan mengejar akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur segala keraguan kami di dalam nama Yesus. Kami patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Biar Engkau gantikan Tuhan dengan satu ketaatan, satu perjalanan iman bersama dengan Engkau. Sehingga lewat iman ini Tuhan kami boleh membangun keintiman dengan Engkau ya Bapa. Sehingga perkara-perkara yang ajaib yang Engkau sudah sediakan buat hidup setiap kami boleh mengalami dan menikmatinya. Di dalam nama Yesus Engkau juga berkati sepasang tangan kami. Biar melalui tangan kami ini Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat seperti yang Engkau mau. Dan kami boleh menerima berkat yang penuh yang Engkau sudah sediakan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Sepasang kaki kami juga kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang pegang kendali atas seluruh hidup kami. Jalan-jalan yang Engkau sudah terangi dengan pelita-Mu Tuhan, itulah yang jalan kami akan jalani bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Meteraikan semuanya doa kami, semua pujian kami Tuhan, semua deklarasi kami di dalam nama Yesus termeterai, semuanya jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, biar kami pulang dengan membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkat anugerah dan pengurapan yang daripada Tuhan terjadi atas hidup setiap kami. Biar Engkau sendiri yang akan memimpin kami sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga lewat hidup kami pun boleh menjadi saluran berkat seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan percaya. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.